Ketika perusahaan itu mendapatkan, permasalahan dan itu pasti akan terjadi, tidak harus menunggu di tengah tahun, 1 atau 2 bulan setelah RKP atau RJPP itu rilis, pasti ada, gejolak yang timbul. Studi dari BRIMCO menyebutkan bahwa hanya 1 dari 20 direktur yang tahu dan memahami bagaimana strategi perusahaan mereka akan berjalan. Artinya cuma ada 1 dari 20, sisanya 19-nya mereka tidak paham dengan strategi itu, atau mereka paham tapi ya mereka just, go through aja ya, hanya sebagai formalitas aja. Halo kawan Sam, kembali lagi di podcast Big Sam, podcast yang akan mengupas terkait isu bisnis dan strategi upaya dalam menghadapi kondisi yang dinamis ini. Tentunya aku tidak sendiri, kali ini aku ditemani oleh salah satu expert kami yang udah berpengalaman di berbagai perusahaan dan di berbagai industri, yaitu Mas Wira. Halo, selamat siang Mas Wira. Halo Mbak. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya kita kan di episode sebelumnya kita udah bahas nih gimana sih caranya untuk menilai kondisi perusahaan. Betul. Nah, selanjutnya kita akan membahas di episode ini adalah apa aja sih pedoman strategi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Iya. Oke, kita lanjut aja langsung ke topiknya. Apa aja sih Mas Wira, boleh di-sharing nulis nggak ke teman-teman Sam? Apa aja pedoman dari strategi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya itu? Iya, semua perusahaan pasti punya planning ya, tahunan atau, jangka panjang seperti itu. Biasanya mereka jangka panjang ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun tergantung, industri maupun kebutuhannya gitu. Biasanya pedoman itu mereka tertuang dalam, sebuah, buku kebiasaan beberapa perusahaan besar, yaitu, buku RKP, Rencana Kerja maupun Anggaran Perusahaan, singkatannya RKP, dan juga untuk jangka panjangnya ada, RJPP, Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Oke. Di situ biasanya tertuang beberapa, analisa-analisa, baik internal maupun eksternal perusahaan. Mereka melakukan analisa, dengan menggunakan beberapa tools seperti, SWOT dan lain sebagainya untuk memperdalam, kondisi, perusahaan mereka secara internal maupun eksternal seperti apa dan menentukan strateginya seperti apa. Di situ juga tertuang biasanya ada anggaran perusahaan secara finansial, rencana anggaran dalam 1 tahun, kemudian rencana pasar dalam 1 tahun, 5 tahun ke depan kalau misalnya di dalam RJPP ada rencana investasi apa, kemudian, proyeksi income statement-nya seperti apa, di tahun keberapa mereka akan memberikan dividen dan lain sebagainya. Itu sebagai acuan juga baik dari, perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk stakeholder juga termasuk perbankan maupun, dari mitra kerja yang membutuhkan itu. Seperti itu Mbak. Cuma yang sering kali terjadi adalah, RKP dan RJPP ini yang, selama ini dijadikan sebagai pedoman itu, hanya dijadikan sebagai formalitas, oleh perusahaan gitu. Studi dari BRIMCO menyebutkan bahwa hanya 1 dari 20 direktur yang tahu dan memahami bagaimana strategi perusahaan mereka akan berjalan. Artinya cuma ada 1 dari 20, sisanya 19-nya mereka tidak paham dengan strategi itu, atau mereka paham tapi ya mereka just, go through aja ya, hanya sebagai formalitas aja gitu. Itu studi yang sudah dilakukan oleh BRIMCO. Dan ditambah lagi studi dari McKinsey menyampaikan bahwa 80% dari strategi perusahaan itu gagal eksekusi. Nah, gagal eksekusi itu kan macam-macam faktornya. Bisa jadi karena dari awal pada saat melakukan analisa kondisi perusahaan itu kurang mendalam, kembali lagi mungkin itu dilakukan oleh teman-teman, business development salah satunya, atau inputan dari beberapa departemen yang mereka yang mungkin tidak ada expertise untuk membuat katakanlah SWOT. Teman-teman engineering atau teman-teman financial mereka nggak ada
kebutuhan untuk mempelajari SWOT dan untungnya apa sih buat mereka, sehingga ya inputannya ya ala kadarnya, inputan ala kadarnya, outputnya strateginya juga ala kadarnya, belum tentu betul. Dan pada saat katakanlah RKAP kita menentukan strategi dalam 1 tahun, tapi di tengah tahun terjadi perubahan, shifting market atau shifting ekonomi, sehingga ya mereka nggak menyadari semua terkait hal itu, yang seharusnya itu di capture di awal oleh teman-teman finance department, market di capture oleh teman-teman market department. Nah itu yang tidak di capture dan kembali lagi itu merugikan perusahaan. Seperti itu sih Mbak. Oh, jadi meskipun kita udah ada RKAP atau RJPP nih sebagai acuan, kita juga harus siap sedia atau be ready for dynamic environment gitu. Apa yang terjadi di luar sana itu yang bakal mempengaruhi kondisi internal dari perusahaannya ya. Betul, gitu. betul. Terus kalau misalkan nih secara praktikalnya kita udah ada perencanaan, tapi di tengah jalannya tiba-tiba ada sebuah insiden atau politikal lah anggapnya, secara dari faktor eksternal itu yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Gimana sih upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi hal itu? Ya, kembali lagi ketika perusahaan itu mendapatkan permasalahan, dan itu pasti akan terjadi, tidak harus menunggu di tengah tahun, 1 atau 2 bulan setelah RKAP atau RJPP itu rilis, pasti ada gejolak yang timbul. Dan itu kembali lagi yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya seorang board of director, jajaran board of director mereka menentukan keputusan yang tadi saya sampaikan. Ada decision error mulai dari reaktif, ada partial dan juga delay seperti itu. Nah, saya kasih contoh studi kasus perusahaan Nokia, Mbak. Oke, Nokia. Pasti tahu kan perusahaan Tahu, Nokia. HP zaman dulu. Pernah punya ya? Pernah punya. Saya juga kita punya. Main itu ular. Iya, Snake. Iya betul. Itu memang lagi tren banget di tahun-tahun 2000-an lah ya, tahun 2000-an. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari study case Nokia adalah mereka pada tahun 2000-an mereka memang menjadi pemegang pasar yang besar. Mereka market share-nya juga lumayan besar, lebih dari 50%, sedangkan ada beberapa brand gadget yang HP dalam hal ini yang istilahnya juga masuk, cuma ya nggak sebesar Nokia. Caranya mereka adalah dua, yaitu yang bisa dikatakan masuk ke dalam RJPP mereka ya. Yaitu mereka fokus pada investasi di bidang hardware, pengembangan hardware. Mereka fokus R&D, research and development di bidang hardware, dan juga terus melakukan efisiensi produksi. Strategi mereka dua itu. Kemudian kalau misal kita lihat dari kacamata bisnis yang tadi kita diskusi di awal, ada market, operation, finance maupun human capital. Yang terjadi adalah dari sisi market, mereka gagal melihat tren digital ke depan seperti apa. Whether mereka gagal melihat tren atau mereka memahami tren itu tapi mereka acuh. Mereka memahami bahwasannya ini tren terkait digital maupun pembangunan software itu nggak bakal lama kok, istilahnya kembali lagi delay decision making. Itu pasti tingkat keberterimaan oleh customer nggak sebesar kita kok. Customer masih lebih mementingkan HP yang tahan banting, katakanlah seperti itu, yang harganya bagus. Itu kan unique selling point-nya Nokia banget kan. Betul, dan memang pada situ kita berpikir ya HP dibawa kemana saja dan harus tahan lama. Kita belum benar-benar aware akan fitur software. Tapi kan semakin berjalannya waktu kan kita dituntut untuk flexibility, semakin kesini kita butuh zoom dan lain sebagainya, seperti itu, software dan lain sebagainya. Mereka gagal melihat tren tersebut, atau ya mereka acuh terhadap tren itu. Mereka yakin dengan prinsip mereka, dengan tetap fokus pada hardware, pengembangan hardware. Itu dari segi market. Ya? Betul. Kemudian di operation, dengan adanya prinsip mereka mengembangkan hardware, fokus di situ, ya otomatis proses bisnis mereka, R&D mereka fokus di situ. Itu dari kacamata operation. Mereka nggak fokus yang lain, sesuai dengan arahan dari board of director pada saat itu, ya udah fokus di pengembangan hardware. Itu dari operation. Kemudian yang dari finance, mereka mengelontorkan duit besar-besaran untuk investasi di R&D software hardware. Karena ya memang fokusnya di situ perusahaan seperti itu.
Dan yang terakhir dari human capital, yang terjadi adalah mereka sudah merasa perusahaan besar, birokrasi mereka cukup gemuk, yang terjadi adalah mereka lambat dalam merespon perubahan. Seperti itu. Jadi ini sangat kompleks, tapi ya diawali oleh market, operation mempunyai prinsip, finance mengikuti operation, human capital juga sudah terlalu gemuk, nggak bisa selincah yang seharusnya perusahaan digital punya, seperti itu. Yang terjadi adalah market share mereka yang saya katakan tadi, mereka di atas 50% di tahun 2007, mereka langsung anjlok kurang dari 5%. Jadi 50% kalau kurang dari 5% dalam waktu 6 tahun, sekitar 2012-2013 itu mereka anjlok. Dengan adanya BlackBerry mungkin ya. Iya betul. Nah, dan lain sebagainya, HP lain yang istilahnya mereka menawarkan fitur yang lebih menarik lah. Dan juga dilanjutkan di tahun 2014 akhirnya mereka jual ke Microsoft kan istilahnya. Jadi itu yang menjadi pembelajaran kita semua bahwa RKP, RJPP semua perusahaan itu punya. Tinggal bagaimana caranya kita melakukan analisa internal maupun eksternal sedalam mungkin. Dan jangan terlalu berkutat pada memegang teguh prinsip, karena bisa jadi kita harus menggoyah prinsip kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Itu sih, Mbak. Karena jadi kalau melihat dari kasusnya Nokia itu kita harus bisa adaptif ya, Betul. Mas Wira ya, dalam menghadapi kondisi yang semakin dinamis lah. Betul. Karena kan perubahan sekarang tuh makin cepat ya, dengan perubahan teknologi, perubahan perilaku konsumen, kemudian juga perilaku pasar atau perilaku supplier gitu. Betul. Benar, dan waktu kita menyusun RJPP berarti harus banyak yang diperhatikan, Mas Wira. Perlu banyak riset memang. Bahkan kalau memang perlu kita melakukan pengambilan studi dari market kita atau dari customer kita langsung. Apa yang mereka butuhkan saat ini dan ke depan. Sehingga kita bisa menyesuaikan kan istilahnya. Jadi kita nggak membuat ide dari internal aja istilahnya. Ya kita menyesuaikan, karena tujuannya bisnis kan kita menyampaikan, memprovide service sebaik mungkin, baik jasa maupun produk kan, seperti itu. Betul. Nah, untuk RJPP sendiri ini tuh biasanya diproduksi oleh perusahaan secara internal atau bagaimana, Mas Wira? Biasanya mereka pasti punya acuan sendiri, RKP maupun RJPP seperti itu. Dan punya indikator masing-masing yang ditetapkan oleh grup maupun kalau dalam hal ini BUMN maupun Danantara mereka juga punya, atau grup holding besarnya seperti itu, mereka punya seperti tingkat inflasi dan lain sebagainya, sehingga mereka sudah bisa membuat sendiri seperti itu untuk RKP maupun RJPP. Tapi kembali lagi ada beberapa hal yang dimana kita membutuhkan pihak ketiga untuk mendapatkan insight luar seperti apa, market luar seperti apa. Kita kan nggak punya akses untuk market luar seperti apa, seberapa pengaruh eksternal terhadap bisnis kita ke depannya. Karena ya kita kembali lagi terlalu fokus day to day-nya terkait internal perusahaan kan. Iya, itu. Jadi sambil ngebantu diagnosa di perusahaan itu gimana gitu ya, Mas Wira ya. Oke, dan untuk diagnosanya sendiri kan pasti ada banyak tools-toolsnya tuh, Mas Wira. Betul. Nah, kita akan bahas di episode selanjutnya ya, Mas Wira ya. Bisa. Terima kasih buat episode hari ini. Kita udah dapat banget insight-nya dari kasus Nokia itu, makanya kita harus tetap cap dengan tren yang ada saat ini untuk tetap bisa adaptif terhadap kondisi yang dinamis gitu ya, Mas Wira. Oke, terima kasih Mas Wira buat insight-nya hari ini. Untuk kawan saya yang akan nonton dan ingin meningkatkan knowledge tentang bisnis, jangan lupa untuk terus nonton episode-episode selanjutnya dari Big Sam. Terima kasih, sampai jumpa.